Oke, kembali lagi dengan gue dari Supercar.id. Dalam video kali ini gue ingin memberikan tips nih cara merawat mobil agar umurnya bisa lebih panjang nih. Jadi memang ada 5 hal sepele yang terkadang suka kita lupakan atau kita abaikan. Padahal dari 5 hal sepele ini nih bisa dibilang 5 hal yang sangat penting, tapi kita sering mengabaikannya. Nah, sekarang dimulai dari mana? Langsung kita lihat. Oke. Tadi gue sudah bilang 5 hal sepele yang terkadang kita lupakan atau kita abaikan, padahal ini sangat penting sekali. Yang pertama ialah kita harus memastikan ketersediaan air wiper dan juga air coolant. Nah, di sini kita lihat air wiper harus kita perhatikan sekali, dan kita tidak perlu mengisi dengan bahan atau apalagi sampo ya, karena jika kita diisi dengan air sampo itu bisa menyebabkan kaca menjadi pelangi. Sebenarnya ada cairan khususnya, tapi jika kita tidak punya cairan khusus, kita cukup mengisi air biasa saja tidak apa-apa. Dan di sini ada batasnya. Ini kalau kita lihat ya, ada batasnya. Nah, selain air wiper yang kita perhatikan, yang kedua ialah air radiator atau air coolant. Ini sangat penting sekali. Jadi kita harus melihat di sini ada tangki cadangan, dan di sini juga ada batas minimum dan juga batas maksimum. Jika kita lihat sudah di posisi batas minimum, itu alangkah baiknya kita langsung segera mengisikan air coolant. Dan kalau bisa kita mengisikan dengan air coolantnya ya, jangan air biasa tapi air coolant, agar menghindari karat dan juga korosi. Karena air coolant ini memang sudah dibuat sedemikian ya, memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan pada radiator. Nah, itulah dua dari air ya. Ini nomor satu. Jadi memang dua komponen ini sangat penting. Jadi memang kita harus pastikan. Yang pertama itu ialah air pada wipernya, yang kedua air pada radiatornya. Untuk yang nomor dua ialah oli. Nah, ini sangat penting sekali, karena jika terjadi kurangnya pada oli itu bisa mengakibatkan mesin menjadi macet ataupun juga terjadi overheat. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Kita pertama bisa mengecek pada bagian bawah mobil. Nah, jika terjadi ada tetesan oli di kolong mobil ini, nah kita harus melakukan pengecekan secara menyeluruh ya, karena bisa saja terjadi kebocoran dari yang lain ya. Kita bisa membawa mobil kita ke bengkel, karena jika dibiarkan oli akan terus berkurang, semakin berkurang, dan di saat semakin berkurang seperti itu, nah ini yang sangat fatal sekali, bisa terjadi overheat. Nah, itulah fungsinya kita mengecek mobil kita apakah ada bocor atau tidak. Nah, selain cara kita melihat kebocorannya di bawah, kita juga bisa melihat dari sticknya. Dan di sini memang ada 2 stick. Untuk stick oli mesin dia adanya di sini, dan di sini ada stick juga. Ini adalah stick oli transmisi. Dan sekarang kita bahas ialah stick oli mesinnya dulu. Nah, ini kita angkat. Nah, di sini kalau kita lihat memang posisi oli masih di batas aman ya. Ini adalah batas maksimum dan ini adalah minimumnya. Nah, selain kita bisa melihat daripada stick oli ini ada oli mesin ya. Nah, sekarang kita melihat oli transmisinya. Dia nggak jauh beda dengan stick oli mesin, sama di sini ada 2 titik juga, maksimum dan minimum. Nah, kita untuk melihat kualitas oli pada oli transmisi kita bisa lihat dari warna juga ya. Di sini masih oke, masih bagus warnanya. Nah, jika sudah hitam itu memang kode ya, atau memang harus diganti. Dan di sini masih aman posisinya. Sepertinya memang baru diganti juga ini. Oke. Untuk yang nomor 3 ialah aki. Nah, jadi aki ini memang terbagi 2, aki kering dan juga aki basah. Dan kebetulan di donor mobil kita ini ialah memakai aki kering. Nah, sini kita lihat pada aki kering terbagi di sini ada indikator ya, ada indikator menunjukkan apakah kualitas aki ini masih bagus atau tidak. Jadi memang dibagi menjadi 3 warna, biru, putih, dan juga merah. Nah, kalau untuk warna biru, putih, dan merah itu tergantung merek akinya masing-masing ya. Anda bisa langsung dibaca petunjuknya, keterangannya, dan kebetulan pada mobil ini masih biru. Jadi keterangan dari aki ini ialah ada biru, putih, dan juga merah. Kalau kita lihat di sini indikator, ini warnanya masih biru. Ini menunjukkan aki ini masih oke, masih bagus. Dan jika aki sudah berwarna putih, dan itu harus segera dicas, dan jika sudah berwarna merah harus segera diganti dengan yang baru. Nah, dan selain Anda melihat indikator aki, Anda juga harus memastikan
untuk kabel-kabel ini nih, ya. Ini kabel-kabel ini harus kencang, harus dipastikan jangan ada kendor, karena jika terjadi kendor itu bisa juga terjadi short ya. Selain short juga bisa kontak juga bisa susah, karena memang yang dari short tadi itu karena dia kendor. Dan dipastikan kencang semua. Jika sudah kencang berarti dia sudah aman. Nah, untuk aki basah, Anda harus memastikan atau melihat tinggi pada akinya. Jadi di situ ada cairannya, itu harus Anda lihat. Jika sudah berkurang harus diisi kembali. Nah, itulah penjelasan tentang aki. Jadi memang sangat gampang sekali nih, aki ini sangat gampang sekali. Jadi yang Anda perlu lihat ialah indikator pertama dan kedua ialah kabel-kabel ini Anda perhatikan. Ada kendor atau tidak? Jika tidak ada kendor, aman, bisa Anda bawa mobilnya. Untuk yang keempat ialah minyak. Nah, jadi minyak pada mobilnya ada dua, yaitu minyak power steering dan juga minyak rem. Ini harus kita perhatikan sekali karena ini juga sangat penting. Minyak rem, setiap tabung biasanya memang ada indikator petunjuk ya, batas maksimum dan juga batas minimum pengisian minyak rem. Nah, seperti contoh di sini. Di sini pada tabung minyak rem, di sini ada batas maksimum dan juga minimum. Dan kalau kita lihat juga minyak rem pada mobil ini, dia berada di atas posisi batas minimum. Jadi bisa dikategorikan ini masih aman. Jika memang sudah berada di bawah batas minimum, harus segera diisi ulang. Harus segera ditambahkan ya, bukan diisi ulang tapi ditambahkan. Nah, selain itu juga yang harus kita perhatikan adalah minyak power steeringnya. Dan kebenaran pada mobil ini ialah menggunakan elektronik power steering. Jadi ini sudah motor dan memang ada beberapa kendaraan yang masih memakai tabung power steering ya. Di situ juga sama, memang ada beberapa kendaraan yang masih menggunakan minyak power steering. Nah, pada minyak power steering beberapa kendaraan itu yang masih menggunakan sama ada indikator petunjuknya, maksimum dan juga minimum. Nah, jadi kalau jika sudah berada di posisi minimum, itu sebaiknya harus ditambahkan kembali minyak power steeringnya. Dan harus diingat, minyak power steering Anda jangan salah mengisinya ya. Ini harus diingat sekali. Jadi kita harus tahu juga minyak power steering yang digunakan pada mobil Anda itu menggunakan minyak power steering apa. Karena jika Anda salah mengisi minyak power steering itu sangat bahaya sekali. Atau efeknya itu bisa fatal ya. Bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen yang menaungi power steering itu sendiri. Nah, jadi ini jangan sampai salah nih. Jadi Anda harus, ya sebaiknya memang dibawa ke bengkel itu jauh lebih baik. Jadi bengkel yang menangani. Nah, itulah untuk yang nomor 4, masalah minyak. Jadi memang harus diperhatikan minyak rem dan juga minyak power steeringnya. Oke, untuk yang kelima ialah ban. Nah, ini juga sangat mudah sekali kita lihat. Jika kondisi ban Anda sudah di bawah 60%, itu alangkah baiknya Anda harus segera menggantinya. Karena ban ini sangat penting ya. Salah satu part terpenting pada saat kita berkendara, atau salah satu part terpenting pada mobil yaitu ban. Jadi pada saat kondisi ban Anda sudah di bawah 60%, itu harus segera diganti. Bagaimana cara mengeceknya? Itu sangat mudah sekali. Anda bisa melihat dengan mata telanjang kalau bahasa gua ya. Seperti ini kalau kita lihat ini masih oke, ban ini masih di atas 60%. Kita lihat dari kembangnya juga masih bagus. Dan jika ban Anda sudah di bawah 60%, paling tidak Anda membeli ban terbagus itu minimal 2 pada bagian depan. Jadi memang harus beli ban benar-benar oke dalam kualitas yang paling terbaik, minimal 2 untuk ban depan. Karena ini adalah yang mempengaruhi kita sebagai pengemudi ya, pengemudi mobil, karena dipengaruhi oleh 2 ban depan. Jika Anda memang punya uang lebih, ya ban-bannya diganti dengan yang bagus. Tapi jika tidak, ya minimal 2 ban depan diganti dengan ban yang paling bagus. Memang jika memang sudah di bawah 60%. Dan bagaimana Anda tahu untuk tekanan ban dalam satu unit mobil ini? Anda bisa melihat, biasanya setiap mobil itu akan memberitahu info atau petunjuk di sini biasanya. Ini, nah di sini adalah keterangan untuk ban ya. Nah, tekanannya berapa? Nah, di sini semua ada jelas. Dan buat kalian yang ingin melihat info lebih jelasnya tentang ban, sebelumnya gue pernah membahas tentang ban. Anda bisa lihat di video yang ini nih. Nah, Anda bisa langsung lihat aja. Itulah 5 hal sepele yang dapat Anda lakukan di rumah tanpa bantuan mekanik. Jadi yang pertama Anda lakukan ialah cek ketersediaan air wiper dan juga air coolant-nya. Yang kedua, oli transmisi dan juga oli mesinnya.
Yang ketiga, minyak rem dan juga minyak power steeringnya. Yang keempat, aki. Yang kelima, ban. Ini sangat mudah sekali Anda lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun mekanik. Ini sangat menghemat untuk pengeluaran Anda, karena jika Anda memakai jasa mekanik, pasti Anda akan mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, jadi memang tidak perlu bantuan siapapun, ya Anda bisa mengecek sendiri. Nah, jika Anda sudah melakukan pengecekan, ternyata ada kebocoran. Contoh misalkan Anda mengecek pada oli, ternyata ada kebocoran. Nah, ini memang diperlukan mekanik untuk mengecek lebih lanjut ya, untuk kedepannya, untuk lebih lanjutnya ya, untuk mengecek kerusakan kenapa ada kebocoran. Nah, ini baru diperlukan mekanik, karena kita tidak bisa mengecek secara keseluruhan, karena hanya mekanik yang bisa mengecek itu. Jadi kita hanya perlu melihat ada kebocoran atau tidak. Untuk mengecek kerusakannya di mana dari kebocoran itu hanya mekanik yang bisa. Dan yang kedua, jika Anda sudah melihat aki ini memang harus diganti, tapi Anda takut untuk menggantinya sendiri, karena biasanya memang ada beberapa mobil, jika Anda melakukan pergantian aki dan itu perlu di-scan. Ada beberapa mobil hanya mengganti aki saja harus dilakukan scan, karena jika tidak dilakukan scan akan menimbulkan atau membuat indikator menjadi nyala. Dan ini juga saya rasa perlu memanggil mekanik untuk melakukan pergantian pada aki. Dan untuk masalah-masalah lain pun juga sama. Nah, jika Anda membutuhkan mekanik, Anda bisa menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nah, buat kalian juga nih, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya nih, video edukasi, penjelasan tentang mobil, jual beli mobil, repair mobil, atau apapun yang berkaitan tentang otomotif ataupun berkaitan dengan mobil, Anda bisa langsung ikutin channel YouTube kita Supercar ID Official. Agar Anda tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gua dan terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.